Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya Lydia Rahmawati beserta rekan saya Osa Despi Indriani. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami dengan nama produk Selbonasi, selai bonggol nanas dan kalamansi. Adapun beberapa poin yang ingin kami sampaikan, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu gagasan karya kewirausahaan, yang ketiga yaitu penjelasan konsep bisnis plan, yang keempat yaitu penjelasan produk dan analisis, dan yang kelima yaitu infografis dan desain produk. Selbonasi, selai bonggol nanas dan kalamansi dilatar belakangi dari menurut data BPS tahun 2018 sampai tahun 2019 tingginya tingkat produksi buah-buahan dapat menghasilkan limbah produksi seperti bonggol, biji, kulit, dan lain-lainnya. Selain itu, buah yang banyak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat adalah buah nanas dan juga buah jeruk karena harganya yang terjangkau. Selain itu, di dalam bonggol nanas mengandung enzim bromelin yang lebih tinggi dibandingkan bagian yang lainnya, yaitu sekitar 0,199 sampai 0,600. Selain itu, jeruk kalamansi juga mengandung senyawa pektin yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang lainnya. Semakin tinggi kandungan pektin, maka semakin baik untuk digunakan penstabil pada produk makanan. Atas kedua dasar itulah kami ingin mengembangkan produk menjadi selai yang rendah gula agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Adapun gagasan karya kewirausahaan, Selbonasi adalah selai yang berasal dari limbah buah-buahan berupa bonggol nanas dan juga ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi yang rendah gula, sehingga mampu dikonsumsi oleh sebagian kalangan masyarakat tanpa khawatir untuk menimbulkan diabetes. Usaha ini kami kembangkan untuk memanfaatkan limbah buah-buahan. Selain itu juga dapat mengurangi limbah buah-buahan dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi sebagian masyarakat. Atas dasar itulah kami ingin mengembangkan produk selai ini supaya dapat bersaing dengan produk selai yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan konsep bisnis plan, diawali dengan persiapan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu baskom, blender, timbangan analitik, talenan, pisau, batang pengaduk, tabung gas, LPG, dan kompor gas. Selain itu, bahan yang digunakan yaitu bonggol nanas, ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi, gula pasir, madu, botol jam kaca, dan lain-lain. Berikut adalah proses pembuatan Selbonasi, diawali dengan persiapan alat dan bahan. Yang kedua yaitu pengupasan dan pembersihan bahan. Yang ketiga yaitu pemotongan bahan. Yang keempat yaitu pemblenderan bahan. Yang kelima yaitu proses pembuatan dan pemasakan. Yang kelima yaitu proses didinginkan dan dimasukkan ke dalam wadah dan dikemas secara menarik. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan program, diawali dengan yang pertama yaitu tahap pembuatan atau tahap produksi, yang kedua yaitu tahap persiapan kemasan, yang ketiga yaitu tahap promosi dibantu dengan media sosial dan juga penyebaran pamflet di masyarakat sekitar, yang keempat yaitu tahap persiapan persaingan dan juga untuk menarik minat konsumen dan juga minat usaha yang lainnya supaya produk ini dapat menarik konsumen agar dapat tersebar dengan luas. Penjelasan produk selai Selbonasi. Selbonasi adalah produk yang memiliki peluang usaha untuk dikembangkan karena masih sangat jarang pembuatan selai dari bahan limbah buah-buahan. Nantinya selai ini akan dipromosikan melalui toko kue, supermarket, outlet, dan toko-toko yang lainnya. Nah, nantinya untuk menarik konsumen, produk selai ini akan dikemas semenarik mungkin menggunakan botol jam, kemudian diberi label serta produk kehalalan dan juga komposisi untuk menarik minat konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan produk ini, yang pertama yaitu memperoleh makanan sehat dari limbah buah-buahan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua yaitu memanfaatkan limbah serta menjadikan nilai daya guna
bagi limbah ini serta dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat menjadikan peluang usaha bagi sebagian masyarakat. Nantinya apabila produksi sel bonasi ini berkembang secara luas, maka akan mempekerjakan masyarakat dengan banyak, sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama, STRATE, harga terjangkau, halal, higienis, praktis, alami, dan rendah gula, lokasi terjangkau, memiliki cita rasa yang khas, dan merupakan inovasi yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Kemudian weakness, tidak tahan lama, tingginya persaingan pasar dengan produk selai yang lainnya, kurangnya relasi untuk mengembangkan produk ini. Yang ketiga, opportunity, pengembangan usaha dengan bantuan media sosial, penyebaran brosur, dan promosi, terdapat banyak peminat, masih jarangnya pengembangan produk berbahan dasar limbah produksi yang rendah gula. Dan yang terakhir, threat, rendahnya pengetahuan masyarakat akan limbah buah-buahan dan sayur-sayuran yang begitu saja dibuang tanpa mengetahui nilai gizi yang terkandung di dalamnya, dan hanya sebagian konsumen pencinta rasa manis yang berminat. Selanjutnya, perencanaan bisnis dan manajemen. Yang pertama, produksi. Perencanaan produksi produk sel bonasi sehari harus memenuhi target sebanyak 50 botol jam selai. Yang kedua, SDM. Perencanaan SDM produk sel bonasi yaitu sebanyak 9 orang, di mana 1 orang kasir, 5 tenaga produksi, dan 3 tenaga promosi. Yang ketiga, pemasaran. Perencanaan pemasaran produk sel bonasi yaitu dengan cara membuka toko atau UMKM sehingga pelanggan bisa langsung dapat melihat tempat produksi. Yang keempat, keuangan. Modal awal sebesar 5 juta rupiah, pendapatan rata-rata penjualan per hari 50 botol jam selai dikali 25.000 yaitu 1.250.000, laba kotor per hari 1.250.000 dan laba kotor per bulan 37.500. Biaya operasional per bulan, gaji karyawan 500.000 untuk 1 karyawan, biaya transportasi 500.000, biaya sewa tempat 2 juta, dan biaya bahan 15 juta per bulan. Sehingga total biaya operasional 22.500.000 per bulan, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar 15 juta. Slide selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar sel bonasi adalah semua kalangan masyarakat karena produk ini mendepankan kehalalan, ramah lingkungan, harga yang terjangkau, dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Slide selanjutnya yaitu BMC. Yang pertama, Key Partners. Pengusaha roti, GoFood, JNE atau JNT untuk luar daerah, supermarket, toko kue, pasar, dan gerai. Yang kedua, aktivitas budidaya nanas dan jeruk kalamansi, pengolahan limbah bonggol nanas dan kulit jeruk kalamansi, penghalusan bahan, pemasakan, packaging, dan pemasaran. Yang ketiga, Key Resource. Lahan budidaya buah nanas dan jeruk kalamansi, limbah bonggol nanas dan kulit jeruk kalamansi, peralatan pembuatan selai, dan peralatan pengemasan. Yang keempat, Value Proposition. Selai dikemas menggunakan botol jam kaca. Yang kedua, selai dikemas menarik dengan menggunakan plastik dengan berbagai ukuran. Yang ketiga, menerima pesanan via langsung dan online. Yang keempat, dijamin kehalalan dan kehigienisannya. Yang kelima, mengurangi limbah dan menambahkan nilai ekonomi masyarakat. Yang kelima, customer relationship, penjualan langsung dan online via IG, brosur, Facebook, reseller, gerai, outlet, dan mulut ke mulut. Yang kedua, produsen roti. Yang ketiga, diskon harga bagi pelanggan. Yang keempat, toko-toko. Yang keenam, channel, yaitu brosur, media sosial, pameran makanan, ajang perlombaan. Selanjutnya, customer segment, toko kue, toko oleh-oleh, supermarket, semua kalangan masyarakat. Kemudian, cost struktur, biaya usaha tani nanas dan jeruk kalamansi, biaya pengolahan limbah bonggol nanas dan kulit jeruk kalamansi sebagai selai, biaya panen dan pasca panen, biaya pembuatan sel bonasi, biaya pengemasan, biaya produksi, dan biaya pengiriman. Yang terakhir, revenue stream, penjualan sel bonasi, jasa pemberian pelatihan atau seminar terkait pembuatan sel bonasi pada masyarakat umum maupun mahasiswa, dan yang terakhir, mitra kerja. Selanjutnya, infografis. Sel bonasi, selai bonggol nanas ini diberi harga 25.000 per 70 mili. Berikut adalah logo bisnis dan desain produk sel bonasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.